Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita belajar, tempat duduk, siap. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah sejenak kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek kerapian dulu ya. Coba kita di sekitar kita ada sampah apa tidak? Bersih? Bersih, alhamdulillah kalau bersih. Oke, sebelum juga kita berdoa, alangkah baiknya kita rasa nasionalisme kita. Jadi kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan untuk dirijennya. Hadirin silakan berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami. Fokus. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Ada yang masih ingat tentang apa sih itu SPLDV? Oke, Hansen apa? SPLDV adalah sistem yang terdiri dari dua variabel linear yang masing-masing memiliki dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Itu yang kita pelajarin sebelumnya ya. Jadi kan pembelajaran kita di hari ini. Jadi setiap kita dalam hal apapun pasti punya tujuan. Tujuan. Kalau cuman jalan-jalan nggak ada tujuan, biasanya orang linglung ya. Makanya harus punya tujuan. Yang pertama itu ada peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, disingkat dalam SPLDV. Yang kedua ada peserta didik nih, dapat apa? Menggunakan metode yang pertama itu dengan eliminasi dengan benar. Eliminasi itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah menghilangkan. Yang ketiga ada peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual ke dalam bentuk SPLDV. Jadi tujuan kita nanti pembelajaran itu ada tiga. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Waktu donat untuk menemukan harga satu donat dan satu donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara mudah-mudahan? Nah, coba dalam tampilan video itu apa saja sih? Yang pertama antara interaksinya 10.000. Oke, apa sih pertanyaan yang ada dalam video tadi? Pertanyaannya? Oke, dari Yongki. Uang Doni 20.000. Apakah cukup untuk membeli 3 donat dan 3 permen? Jadi kita pemahami dulu soalnya. Yang kedua, penyelesaian soal cerita. SPLDV itu metode eliminasi. Yang pertama, pahamin dulu soalnya. Yang kedua, buat pemisalan. Yang ketiga, buat dua persamaan. Jadi ada dua persamaan. Misalkan yang disamakan nilai variabel X berarti X semua. Gitu. Misalkan Y semua. Oke. Yang keempat, pilih metode penyelesaian SPLDV itu menggunakan
eliminasi. Yang 5, melaksanakan penyelesaiannya. Yang pertama ada samakan koefisiennya. Koefisien itu angkanya dalam salah satu variabel. Tambahkan atau kurangi. Tambah atau kurang. Itu tinggal lihat kondisinya. Misalkan di situ min ada plusnya, biasanya bisa ditambah bisa dikurang, tinggal lihat koefisiennya juga. Misalkan positif semua baru dikurang, tapi kalau ada minusnya, minnya biasanya bisa dikurang bisa ditambah. Oke, yang 2 tambahkan itu udah, persamaan menghilangkan sudah, berarti selesaikan. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada nih, di dalam video tadi diketahui dalam video tadi Dea itu membeli 2 donat, nah, dan 3 permen seharga 15.000. Sedangkan nominalnya sama 108.000. Jadi minusnya 48.000. X sama dengan min 10x sama dengan dia dibagi min 48.000 itu dibagi 10 min 10. Jadi min dibagi min jadi positif. Jadi 48.000 dibagi 10 hasilnya 4.800. Jadi pertanyaannya ya di sini 3 donat itu ditambah 3 permen di dalam variabel 3x ditambah y dalam tanda tanya. 3 dikalikan nilai x-nya tadi ada berapa? Nilai X 4.800 ditambah Y-nya itu berarti berapa? 1.800 itu dimasukkan. Jadi nilai X-nya sebelah sini, nilai Y-nya sebelah sini. Oke. Jadi 3 donat itu seharga 14.400. Dari mana 14.400? Itu dari 3 dikali 4.800. Itu yang nilai nilai donat ataupun harga donatnya. Nah, 3 permen ini 3 dikalikan 1.800 hasilnya 5.400. Jadi 3 donat 3 permen itu 19.800 rupiah. Ya, jadi sisa uang Doni berapa? 20.000 dikurang 19.800. Jadi sisanya masih berapa? 200 rupiah itu ya. Jadi dari video tadi hasilnya situ. Jadi uang Doni masih sisa tuh dari 20.000 ternyata masih sisa 200 rupiah. Kelompok 1 ada Alvino Hansen Verditia, boleh sebelah sini kelompok 1. Kelompok 2 ada Dava Alvarizki, tidak hadir. Oke, tidak hadir ya. 3 Junai, boleh sebelah sini. Aisyah Kurniasari sama Niputu Ayu Nadifa. Kelompok 2 ada Yongki Nur Arafa, sebelah sana kelompok 2. Ada 2 Nesya. Yang ketiga ada Slamet. Yang keempat ada Najwa. Yang kelima ada Wayantri Wayuni. Sedangkan hari ini tidak hadir ya karena sakit. Oke, kelompok 3 ada Aini Rama Mulyani sebelah sana. Ada Vika Letes ya, Indra Samudra sama Kadek. Yang kelima ada Dava Asbabul Kafi. Oke, silakan membentuk kelompok. Kelompoknya sudah semuanya, bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, jadi Bapak mau bagikan di sini ada lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Nah, di sini LKPD ini nanti kerjakan masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok mengerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi tidak ada sesuai diskusi masing-masing nanti dipresentasikan. Jadi presentasinya nanti bisa yang pertama jadi moderatornya, yang kedua penulis, yang ketiga menjelaskan, yang keempat itu bisa menjadi evaluasi dan sekaligus menutup ataupun nanti dikembalikan ke moderator. Oke.
Di situ tuliskan anggota kelompoknya, kelompok berapa, kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 ditulis kelompok 3 ya, ditulis anggotanya. Habis itu kalian kerjakan si satunya mencari, satunya mengerjakan. Oke, waktu tinggal 2 menit lagi. Waktu tinggal 2 menit lagi. Nanti dari kelompok mana, 1 dulu atau 2 ataupun kelompok 3, nggak harus kelompok 1 dulu. Yang sudah boleh sudah siap, mungkin langsung maju mempresentasikan. 2 menit lagi. Ayo Pak. Dari kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Kurniasari dan rekan saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal dan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan di samping saya. Soal akan dibacakan oleh Putu Ayu Nabika dan akan dijelaskan atau dijawab oleh Hansen dan Junaid. Silakan untuk Hansen atau Ayu membacakan soal. Kita membeli 2 kg bawang merah dan 3 kg bawang putih seharga 44.000. Sedangkan Lida membeli 5 kg bawang merah dan 4 kg bawang putih seharga 82.000. Jika Wati membeli bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kg dan 2 kg, berapa harga yang harus dibayar Wati? Oke, berapa ya yang dibayar harus sama Wati itu? Oke, boleh ditulis jawabannya. Baiklah, Oke. Pak Sekretariat akan menjelaskan yang sudah ditulis oleh Aisyah. Nah, diketahui Oke, kawannya geser sini, Mbak. Ya, sini ya, biar ini. Nah, yang lain dilihat. dan Y sama dengan bawang putih. Nah, Kita membeli 2 X. Kita sama dengan 2 X ditambah 3Y sama dengan 44.000. Dan Lida sama dengan 5X ditambah 4Y sama dengan 82.000 rupiah. Harga yang harus dibayar Wati jika ia membeli 1 kilo bawang merah dan 2 kilo bawang putih. Jawab, mari kita akan menjawabnya bersama-sama. Kita akan menulis variabelnya terlebih dahulu. 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000. 5X ditambah 4Y sama dengan 82.000. Nah, untuk mencari nilainya, kita akan mencari nilai D-nya terlebih dahulu. Maka untuk mencari nilai D-nya, kita akan mengeliminasi nilai X-nya terlebih dahulu. 2X dikali 5 sama dengan 10X. Ditambah 3Y dikali 5 sama dengan 15Y. 44.000 dikali 5 sama dengan 222.000. Kemudian yang variabel kedua 5X dikali 2 sama dengan 10X. Ditambah 4Y dikali 2 sama dengan 88Y. Sama dengan 82.000 dikali 2 sama dengan 164.000. Kita akan menggunakan pengurangan. 10X dikurang dengan 10X sama dengan 0, maka kita jadi 0.
Kemudian 15Y dikurang 8Y sama dengan 7Y. 220.000 dikurang dengan 164.000 sama dengan 56.000. 56.000 ini dibagi dengan 7Y, maka hasil yang kita dapat adalah Y sama dengan 8.000 bawang merah. Jadi harga dari bawang putih. Jadi harga dari bawang putih adalah 88.000. Kemudian kita akan mencari harga bawang merah. Kita akan mengeliminasi nilai ini. 2E dikali 4 sama dengan 8E. Kemudian ditambah 3Y dikali 4 sama dengan 12. Dan 44.000 dikali 4 sama dengan 176.000. Kita akan mengalihkan variabel yang kedua. 5X dikali dengan 3 sama dengan 15. Kemudian 4Y ditambah dengan 3 sama dengan 12. Kemudian 82.000 dikali 3 sama dengan 246.000. Kita akan menggunakan pengurangan lagi ya teman-teman. 8X dikurang 15, X kan tidak bisa, maka hasilnya negatif. Negatif 7X. Kemudian 12Y dikurang dengan 12Y, hasilnya 0 karena kita mengeliminasi nilai ini. Kemudian 176.000 dikali dikurang 246.000. Karena 176.000 dikurang 246.000 itu tidak bisa, maka hasilnya adalah negatif. Hasilnya negatif 70.000. Nah, X sama dengan negatif 70.000 dibagi dengan negatif 7, maka hasilnya adalah X 10.000. Jadi harga bawang merah adalah 10.000. Kemudian kita akan menghitung berapa sih harga yang kita beli, yaitu kan 10.000 bawang merah ditambah 2 dalam kurung 8.000 karena bawang putihnya kita membeli 2 kilo, maka kita akan kalikan dengan 2 8.000 nya. Jadi 10.000 ditambah dengan 2 kali 8 sama dengan 16.000. Maka uang yang dibutuhkan kita untuk membeli 1 kilo bawang merah dan 2 kilo bawang putih adalah 26.000. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak cukup? Baik, jika tidak, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus semuanya. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai SPLDP. Soalnya akan dibacakan oleh Najwa. Oke. Di sebuah kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Jika jumlah kaki hewan tersebut adalah 32 kaki, maka berapa jumlah kambing dan ayam masing-masing? Selesaikan menggunakan metode eliminasi. Dan jawabannya akan ditulis oleh Yogi. Diketahui kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Jumlah kaki hewan tersebut 32 kaki. Misalnya X sama dengan kambing dan Y sama dengan ayam. Jadi X-nya itu kambing, Y-nya ayam ya. Ya lanjut. Jumlah hewan X ditambah Y sama dengan 13. Jumlah kaki
sama dengan 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Yang ditanyakan berapa jumlah kambing dan ayam masing-masing. X ditambah Y sama dengan 13, itu persamaan 1. 4X ditambah 2Y sama dengan 32, itu persamaan 2. X ditambah Y sama dengan 13. 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Jadi biar 4X ini sama dengan persamaan 1, kita kalikan 4. Jadi X dikali 4 sama dengan 4X, dan Y dikalikan 4 sama dengan 4Y, sama dengan 13 dikali 4 sama dengan 52. Ini 4X ditambah 2Y dikalikan 1, jadi dia tetap. Habis itu 4X dikurang 4X kan hasilnya 0. Terus 4Y dikurang 2Y hasilnya 2Y. 52 dikurang 32 hasilnya 20. Habis itu 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi Y sama dengan 10. Jadi 10 ayam. Oke. Itu ayamnya. Sekarang kambingnya. Kambingnya si Y. X ditambah Y sama dengan 13. 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Kita menyamakan persamaan 2 sama 1. Jadi persamaan 1 dikalikan 2, persamaan 2 dikalikan 1. X dikali 2 sama dengan 2X. Y dikalikan 2 sama dengan 2Y. 13 dikalikan 2 sama dengan 26. Ini tetap karena dikalikan 1. Habis itu 2X dikurang 4Y kan tidak bisa. Jadi kita pakai 4X dikurang 2Y. Jadi minus 2X. 2Y dikurang 2Y kan hasilnya 0. Habis itu 26 dikurang 32 juga tidak bisa. Jadi hasilnya minus. Jadi 32 dikurang 26 hasilnya min 6. Jadi min 6 dibagi min 2 hasilnya plus. Jadi X sama dengan plus 3 kambing. Oke. Itu ya. Tidak. Oke. Tidak, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai FPLDP. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Beri aplaus. Untuk kelompok terakhir, untuk kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal SPLDP. Yang soalnya akan dibacakan oleh adik. Fitri membeli 3 buku dan 2 pensil seharga Rp 15.000. Lili membeli 4 buku dan 3 pensil dengan seharga Rp 16.000. Jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, berapa jumlah uang yang harus dibayar? Selesaikan menggunakan metode eliminasi. Telah diketahui, Fitri membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500. Sedangkan lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke siapa untuk kelompok 3. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, SPLDP itu adalah sistem yang terdiri 2 persamaan linear, 2 variabel. Yang pertama itu, yang kedua kesimpulannya SPLDP itu juga berguna tuh untuk apa? Dalam menyelesaikan soal-soal cerita seperti masalah umur, harga barang, dan jumlah uang. Dan yang ketiga ada ini kesimpulannya SPLDP itu diselesaikan dengan berbagai metode. Ada yang pertama substitusi, yang kedua yaitu eliminasi, dan yang ketiga itu grafik. Jadi itu langkah-langkahnya penyelesaian dalam metode SPLDP. Oke. Untuk refleksi hari ini,
Apa sih hal yang baru yang kamu pelajarin hari ini? Oke, dari Najwa. Metode baru hari ini saya belajar bahwa metode eliminasi bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Dengan cara menggunakan salah satu variabel melalui jumlahan atau pengurangan dua persamaan. Hal baru yang saya pelajari adalah menyamakan koefisien terlebih dahulu agar salah satu variabel bisa dieliminasi. Saya juga belajar pentingnya berhati-hati saat menghitung supaya tidak salah tanda atau keliru menjumlahkan. Ya, itu ya tadi. Jadi hari ini kita belajar eliminasi. Oke, yang kedua, bagian mana sih yang paling kamu pahami dalam menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan mengapa? Oke, dari Vika Agustin. Bagian yang paling saya pahami adalah menyamakan koefisien salah satu variabel, karena kita hanya perlu mengalihkan persamaan sampai salah satu variabel punya koefisien yang sama, lalu menjumlahkan atau mengurangkan persamaan untuk menggunakan variabel tersebut. Oke, itu tadi ya, jadi mengalihkan, habis itu disamakan, baru dihilangkan. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga, kira-kira apa sih kesulitan, tantangan yang kamu hadapi saat belajar SPLDV metode eliminasi? Oke, dari Dafa Asbabul Kafi. Menemukan variabel mana yang berbeda di kombinasi dan bagaimana menemukan kombinasinya. Selain itu, ketika angka dalam persamaan besar atau dalam bentuk pecahan, saya merasa lebih sulit dan butuh waktu lebih lama untuk menghitungnya. Jadi SPLDV itu ketika nilainya besar, jadi mengatasinya lebih sulit ya, karena memakan waktu juga ya. Jadi itu kesulitannya itu. Yang kelima, Ki, menurut kamu atau menurutmu dalam kehidupan nyata, di mana sih SPLDV ini bisa diterapkan dan berikan contohnya? Oke. Oke, dari Kadek. Di warung, di toko. Oke, bisa di warung, di toko. Jadi itu bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya di sini kita nanti di selanjutnya itu adalah metode grafik. Kita sudah menyelesaikan yang pertama ada substitusi, yang kedua ada eliminasi, yang ketiga nanti di hari selanjutnya yaitu grafik. Dan tugas di rumah jangan lupa nanti saya kirimkan melalui Google Form. Jadi di Google Form nanti saya tugaskan lewat handphone semua ya. Oke, tugasnya di rumah menggunakan Google Form. Untuk mengakhiri hari ini, boleh untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, silakan maju ke depan. Tempat duduk, siap. Akhirnya pelajaran hari ini telah selesai. Marilah sejenak kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Selesai. silakan duduk kembali. Oke, jadi itu akhirnya Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.